Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Puasa ini negeri kita tak putus dirundung malam. Musibah datang silih berganti. Sebagai seorang muslim, tentu kita melihat dari kacamata agama. Kenapa musibah itu terjadi? Paling tidak ada 3 penyebab. Pertama, karena memang ujian yang Allah berikan terhadap orang yang telah mengaku dirinya beriman. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Pasti kamu akan diuji, kata Allah. Bisa jadi ujian itu dalam bentuk khauf, ketakutan, atau kelaparan, atau kekurangan harta, kematian, bahkan habis tanam-tanaman. Kemudian yang kedua, bisa jadi karena sudah merupakan teguran terhadap dosa yang kita lakukan. Dalam ayat lain Allah katakan, la nuziqannahum minal azabi adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Terkadang Allah menyegerakan azab di atas dunia ini sebelum datang azab yang lebih berat di akhirat, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Dan yang ketiga, barangkali ini sudah merupakan sunatullah, ketetapan Allah, karena sudah merupakan gejala alam. Kullu yusibana illa ma kataballahu huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Ya, semua apa yang terjadi ini sudah merupakan ketetapan Allah, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Dari 3 hal ini kita lihat salah satu di antaranya karena sudah merupakan teguran terhadap dosa-dosa yang kita perbuat. Apa saja dosa yang mengundang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah dialog yang agak panjang, Rasulullah dengan para sahabat pernah menyampaikan, kaifa antum iza taghani sa'kum wa fasaqqa subhanukum. Bagaimana menurut pendapatmu, kata Nabi, apabila wanita-wanita sudah durhaka? Berbagai macam bentuk kedurhakaan wanita itu akan tampil. Bisa jadi mereka tidak mau melihara kesuciannya, kehormatannya, mendurhakai suami, menyerupai lelaki. Wa fasaqqa subhanukum, atau kaum mudanya sudah fasik, sudah lari dari agama. Mereka terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang memperturutkan nafsu. Apakah namanya penyakit masyarakat, terlibat minuman keras, narkotika, obat-obat berbahaya dan sebagainya. Wa taraktum jihadakum, semangat jihad itu sudah mulai hilang. Tidak ada lagi keinginan untuk menegakkan agama Allah. Mengapa kamu, kata Allah, infiru fi sabilillah saqaltum ilal ar. Kita disuruh menegakkan agama Allah, kamu tidak mau berdiri, ekormu tersangkut di bumi. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah akan terjadi keadaan yang demikian? Qala na'am, kata Nabi, benar, bahkan lebih dari itu akan terjadi. Apalagi ya Rasulullah? Zalam ta'muruna bil ma'ruf walan tanhauna 'anil munkar. Kamu tidak mau lagi menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak mau lagi melarang kepada yang mungkar. Bahkan di atas itu akan terjadi lagi, kata Rasulullah, ra'aitumul ma'ruf munkar wal munkar ma'ruf. Pandangan manusia sudah terbalik. Yang ma'ruf sudah dilihat mungkar, yang mungkar sudah dilihat ma'ruf. Yang haram sudah kelihatan halal, halal sudah kelihatan haram. Yang maksiat sudah dilihat suci, dan begitu juga sebaliknya. Sudah jelas ini hitam, tapi karena pandainya setan merubah warna setiap dosa sehingga kelihatannya itu putih. Ya Rasulullah, apakah itu akan terjadi? Benar, kata Nabi. Ada lagi yang lebih dahsyat daripada itu. Amartum bil munkar wa nahaitum 'anil ma'ruf. Kamu diperintah berbuat mungkar, disuruh melakukan kesalahan, berbuat dosa, mengerjakan yang haram, melakukan kemaksiatan, disuruh berbohong, disuruh memutarbalikkan fakta, disuruh melakukan perbuatan-perbuatan mungkar lain. Wa nahaitum 'anil ma'ruf. Tetapi ketika ada orang yang berbuat ma'ruf, ingin melakukan kebaikan, dihalang-halangi, diintimidasi, diteror, dipersekusi, dan lain-lain. Nah, kalau keadaan seperti ini sudah terjadi, kata Rasulullah, bi khalaftula uti analahum, demi diriku yang di tangan Allah, dalam genggaman Allah, Allah pasti akan mendatangkan musibah, Allah akan mendatangkan bencana, supaya kita terhindar dari apa yang sudah digambarkan oleh Rasulullah ini. Maka jalan keluar yang dapat kita lakukan adalah dengan menegakkan yang ma'ruf
dan melarang yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Jadilah kamu orang yang menyuruh kepada kebaikan. Berbuat baik barangkali kita mampu, tapi menyuruh orang berbuat baik ini adalah sebuah PR besar yang mesti kita lakukan. Kemudian melarang orang berbuat mungkar. Kita bisa menghindarkan perbuatan mungkar, tetapi melarang orang berbuat mungkar ini juga suatu hal yang sangat berat sekali. Rasulullah katakan, "Man ra'a minkum mungkaran." Kalau tampak kemungkaran itu cegah. Bagaimana mencegahnya? Pertama, biyadihi, dengan tangan, dengan kekuasaan yang kita miliki. Kalau tidak ada kekuatan, tidak ada kekuasaan, dengan lisan. Dan kalau dengan lisan juga tidak mampu, serendah-rendah iman itu, kata Rasulullah, dengan hati kita menolak, kita tidak setuju, kita tidak pro terhadap perbuatan mungkar. Mudah-mudahan dengan demikian, insya Allah negeri ini akan terhindar dari berbagai macam musibah yang tidak kita inginkan sama sekali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.